Shalom Bapak Mama, Saudara-saudariku yang terkasih. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Rabu 28 Agustus 2024. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami umat-Mu, kami menghampiri tahta kekudusan-Mu ya Bapa. Kami hendak menaikkan syukur kepadamu, Engkau menyertai kehidupan kami sampai dengan saat ini. Ya Bapa di sorga, kami saat ini akan membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Mari Bapa Engkau memberkati kami, sehingga firman ini boleh menjadi kekuatan yang menopang hidup kami dalam menjalani hari-hari hidup ini. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Kitab Keluaran 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Di bawah perikop, Musa menghadap Firaun, bangsa Israel makin ditindas. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Lalu kata mereka, "Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang." Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, "Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini, melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu." Lalu kata Firaun, "Lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya?" Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri, "Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata. Seperti sampai sekarang, biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka, dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, 'Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami.' Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi juga yang mau melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Papa Mama, saudara-saudariku yang terkasih, tema yang membimbing kita di dalam perenungan pada saat ini adalah keadilan sosial. Artinya bebas dan bertanggung jawab. Kita terus merenungkan bagian firman Tuhan tentang bagaimana berlaku adil dalam kehidupan bersama. Karena bicara soal keadilan, itu tidak terlepas dari bagaimana mewujudkan keadilan itu secara bersama-sama. Bukan tentang diri sendiri, tapi tentang bagaimana memikirkan sesama kita
dalam hidup ini, supaya orang-orang yang ada di dalam penderitaan hidup bisa bebas dari penderitaan itu. Namun dalam hal ini, firman Tuhan mau menggambarkan kepada kita bagaimana sosok Firaun. Sosok yang menggambarkan bahwa manusia itu keras hati. Manusia bisa pakai kuasa untuk menindas orang lain, tidak berpikir bagaimana apa yang dilakukan itu menyakiti hati. Menindas orang lain itu karena tidak menyembah Allah dalam hidup, tidak takut kepada Allah. Firaun, dia membebani orang lain. Dia membebani Israel untuk terus bekerja. Mereka tertekan. Mereka dijajah. Tidak ada keadilan yang mereka rasakan. Mereka tentunya butuh kebebasan. Dan di dalam hal ini tidak hanya itu. Mereka juga ditekan tentang bagaimana mereka beribadah. Pada akhirnya kehidupan mereka tidak dekat dengan Allah. Mereka bebas dari Allah. Dan kehidupan mereka dipenuhi dengan kehidupan yang pahit. Namun Allah dengan kasih-Nya yang begitu besar, Allah peduli dengan umat-Nya. Ada saja orang yang diutus oleh Allah untuk bagaimana menjadi pembebas bagi orang lain. Karena Allah melihat orang yang patah hati. Allah berjuang untuk orang-orang dibebaskan dari belenggu hidup ini. Allah mengutus Musa dan Harun menghadap Firaun untuk bagaimana keadilan itu diperjuangkan. Ini bentuk keadilan Allah. Namun kita bisa melihat bagaimana kerasnya Firaun. Dia terus membuat bangsa Israel melupakan Allah. Tapi Allah tidak lupa umat. Allah dengan kasih-Nya yang besar terus merangkul, terus hadir sebagai Allah yang adil. Allah yang selalu ingat dengan umat-Nya. Dari sini kita belajar dari Allah itu sendiri. Untuk mewujudkan keadilan, itu berarti kita harus peduli dengan orang lain. Ketika kepedulian itu muncul dari hati, percayalah, kita akan menjadi pembebas dalam hidup ini. Ketika kehidupan orang lain ada di dalam kehidupan yang mati, kita hadir sebagai yang bisa menghidupkan. Kehadiran kita menjadi kehidupan yang menghidupkan. Di dalam setiap pergumulan rumah tangga, pergumulan pekerjaan, ada banyak hal yang bisa saja membuat kita menindas orang lain. Tapi Allah pasti akan kasih ingat kita, akan merangkul kita, karena Dia tidak pernah lupa dengan umat kesayangannya. Maka dari itu, mari kita menyatakan syukur kepada Allah sebagai
sosok yang tidak pernah melupakan umatnya. Kita nyatakan dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, sehingga kehidupan kita menjadi berkat bagi semua orang tanpa terkecuali. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, mari memberkati hidup kami, terus menyertai kami, berikan kami kekuatan untuk kami terus menjalani hari-hari hidup ini. Bersama seluruh pergumulan kehidupan ini, Tuhan tolong kami. Kiranya nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Martoria. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.